Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maman Dipanaki. Di sini aku mau membahas materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, langsung saja ke materinya ya. Tanpa basa-basi, laporan keuangan perusahaan dagang. Jenis-jenis laporan keuangan: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Dilengkapi dengan cara perhitungannya. Yang pertama, penjualan bersih. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang ketiga, pembelian bersih. Yang keempat, barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Dan yang kelima, laba bersih sebelum pajak. Dan yang terakhir, laba bersih sesudah pajak. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat angka dalam laporan keuangan, seorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFSC, laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi, dan yang kedua, laporan perubahan modal, dan yang ketiga, neraca, dan yang keempat, laporan arus kas. Oke, kita di sini contoh kertas kerja yang aku tidak bisa sebutkan satu-satu, kalian bisa baca sendiri aja atau screenshot. Dan oke, lanjut kita ke konsep laporan keuangan. 1. Penjualan bersih. Rumusnya itu penjualan itu reatur penjualan dikurangi potongan penjualan di perhitungan 10.100.000 dikurangi 200 dikurangi 150.000, jadi sama dengan 9.740.000. Dan yang kedua, pembelian bersih. Rumusnya itu pembelian ditambah beban akut pembelian dikurangi reatur pembelian dikurangi potongan pembelian, di perhitungannya 5.200.000 dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi 300 dikurang 30, jadi sama dengan 4.870.000. Dan yang ketiga, barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Rumusnya persediaan barang dagang di awal ditambah pembelian bersih, di perhitungan 5 juta ditambah 4.870.000 sama dengan 9.870.000. Nah, dan yang keempat, barang harga pokok penjualan, HPP. Rumusnya BTUD dikurang persediaan barang dagang atau di akhir. Di perhitungannya 9.870.000 dikurang 4 juta itu sama dengan 5.870.000. Nah, di sini ada 5 laba kotor. Rumusnya penjualan bersih dikurangi HPP. Di perhitungan 9.740 dikurang 5.870 sama dengan 3.870.000. Dan yang keenam, laba bersih sebelum pajak. Laba kotor dikurangi beban sewa, dikurangi beban gaji, dikurangi beban perlengkapan, dan dikurangi beban penyusutan peralatan, dikurangi beban asuransi. Itu sama dengan 387.000 dikurangi 100 dikurangi 2 juta dikurangi 500 dikurangi 600 dan dikurangi 100 itu sama dengan 570.000. Nah, next ini ada lagi 7, yang ketujuh, laba bersih sesudah pajak. Rumusnya laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. 570.000 dikurangi 0 sama dengan 570.000. Yang kedelapan, modal akhir. Jika perusahaan berlaba, itu rumusnya modal awal ditambah laba dikurangi price, dan modal awal ditambah laba dikurangi price itu kita katakan 24.700 ditambah 570. Oke, di sini ada laporan laba dan rugi. Nah, kalian bisa lihat aja di kolom ini atau baca sendiri atau screenshot aja.
Nah, di sini juga ada laporan perubahan modal, kalian bisa baca sendiri aja atau screenshot. Neraca aktiva dan pasiva. Aktiva sama dengan kas ditambah asuransi dibagi muka ditambah utang dagang ditambah persediaan barang dagang ditambah perlengkapan ditambah sewa dibayar di muka ditambah peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, itu adalah umur aktiva. Nah, kalau ditotalkan 20.270 dikurang ditambah 1.100 ditambah 7.300 ditambah 4 juta ditambah 1 juta ditambah 1.100 ditambah 6 juta dikurangi 1.600, jadi sama dengan 39.170. Nah, dan di pasiva total utang sama dengan total utang ditambah modal akhir ditambah utang dagang ditambah utang bank ditambah utang gaji ditambah modal akhir. Nah, jadi kalau ditotalkan 7.200 ditambah 5 juta ditambah 2 juta ditambah 24.970.000, jadi sama dengan 39.170.000. Jadi nilai mereka berdua itu sama. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bagi ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.